Itu dikasih anggaran untuk menilai kepala penyelenggara pemilu, Pak. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu, Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live, Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespons hal itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian itu menjadi hal yang Di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami memiliki data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Gitu, Majelis. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong lagi. Silakan kita berikan apa? Terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji cocokan sendiri. Pas dalam berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Tadi dibilang katanya biasanya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kau mau mediasi biasa lagi. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe Thomas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Tegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya, kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah
Air mata Presiden Prabowo jatuh di peringatan Hari Guru tahun 2024. Setahun yang lalu, Presiden Prabowo membagikan sejumlah janji Prabowo kepada para guru. Di Hari Guru tahun ini, Mendikdasmen Abdul Muti membagikan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Mendikdasmen tegaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pembelajaran mendalam atau deep learning, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer, diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung. Selama 1 tahun menjabat, Presiden Prabowo telah merealisasikan sejumlah janjinya kepada guru. Pertama, penyaluran tunjangan untuk guru ASN dan non-ASN langsung ke rekening guru terkait. Tunjangan guru non-ASN kini naik jadi Rp2 juta per bulan. Sementara guru ASN mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru honorer mendapatkan insentif Rp400.000 per bulan mulai 2026 nanti. Tidak hanya itu, pemerintah terus tingkatkan kompetensi guru. Di tahun 2025, 12.500 guru lulus S1 atau D4. Pada tahun 2026, rencananya ada 150.465 guru lulusan S1 atau D4. Pemerintah juga akselerasi sertifikat pendidik. Rencananya di masa pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh guru sudah mengantongi sertifikat pendidik. Pelatihan kepemimpinan guru juga diberikan untuk peningkatan jabatan mereka sebagai kepala sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespons hal itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian itu menjadi hal yang